Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Semoga Allah memberikan kepada kita as-sihah wal afiyah dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawamil Akhbar atau Syarah 99 hadis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-soleh. Sebelum kita mulai, ada sedikit yang perlu kita sampaikan berkaitan dengan perubahan jam. Ya, saya pribadi mohon maaf kalau mungkin tidak bisa on time sebagaimana sebelum-sebelumnya. Ya, mohon dimaklumi. Kalau bisa on time, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, mohon dimaklumi. Tapi kalau antum terlambat, sudah anak maklum dari dulu. Baik. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf. Ya, karena sekali lagi, insya Allah sudah dipahami semuanya alasannya. Intinya sekali lagi, ya kalau bisa on time, alhamdulillah. Kalau tidak bisa on time, seperti sebelum-sebelumnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sampai kepada hadis 81 al-hadi was-samanun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu beliau bersabda, Da'uni ma taraktukum. Tinggalkanlah diriku apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Yang benar ikhtilafu. Karena itu atof kepada kasratu. Tahu atof? Ya, seperti Ja'a Muhammadun
wa Ismailu atau Ismaili. Datang Muhammadun dan Ismaili atau Ismailu. Nah, ya kalau Muhammadun dhamma berarti itu apa? Ya ikut dhamma juga. Ini juga sama namanya atof. Ada sambungan dengan wawu tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya sekali lagi kata Rasul, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu dibinasakan oleh kebanyakan sebab pertanyaan mereka dan ikhtilafuhum ala anbiyaihim, penyelisihan mereka terhadap para nabi mereka. Fa idza nahaitukum an syai'in fastanibu. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhum mastata'tum. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ana ulangi terjemahannya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, tinggalkanlah diriku apa yang aku tinggalkan bagi kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian banyaknya pertanyaan mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Dan apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah, maka kerjakanlah sesuai kemampuan kalian. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini sebetulnya sudah pernah kita pelajari dalam Arba'in An-Nawawiyah. Ya, nanti di murojaah kembali. Sekali lagi hadis ini sudah pernah kita pelajari, namun ini untuk mengulang kembali, memantapkan kembali, plus tentunya ada banyak tambahan juga karena syarahnya kemarin Arba'in Nawawiyah oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, sekarang oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Tentunya beda pensyarah, ada beda dalam artian beda di sini, ya ada penambahan ilmu, ada penekanan. Ya, bukan beda maksudnya yang sana-sana yang sini benar, tidak. Ya, sekali lagi ini faedah banyaknya syarah para ulama. Ya, saling menguatkan dan juga tentunya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Kata para ulama, di atas langit ada langit. Dalam artian pasti ada tambahan-tambahan ilmu. Nah, lanjut. Baik. Sekarang kita baca syarah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Hadhil as'ilatul lati nahan Nabi sallallahu anha hiyallati nahallahu anha fi qawlihi ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Pertanyaan yang dilarang oleh Nabi itu sama dengan yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Maidah 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang hal-hal yang kalian jika diberikan jawaban itu akan menyusahkan kalian. Jadi intinya pertanyaan itu ada dua macam. Pertanyaan yang memang bermanfaat dan pertanyaan yang tidak bermanfaat bahkan bermadarat. Ada pertanyaan yang memang layak dijawab, ada pertanyaan yang memang tidak layak dijawab. Jadi sekali lagi, orang yang mau bertanya jangan asbun. Ya, harus apa? Kadang berpikir. Apakah itu bermanfaat? Apakah malah sebaliknya bermadarat? Ya, sekali lagi, ini manhaj metode dalam belajar itu ada aturannya, ya, ada adabnya. Ya, sebagaimana kalau antum masuk ke tempat kajian, apalagi belum dimulai kajian, datang, ya mungkin mengucapkan assalamualaikum, salaman. Kata Rasul SAW, idza iltaqal musliman fatasafaha.
ya yaskut dunubuhuma kama taskut warakutus syajarah atau kama qala Rasulullah SAW. Apabila dua orang muslim bertemu kemudian mereka mengucapkan salam bersalaman, berjabatan tangan, maka akan gugur dosa keduanya sebagaimana bergugurannya dedaunan. Ini sekali lagi kalau memang memungkinkan. Kalau memang apa? Pas belum kajian. Apalagi kalau sudah kajian kayak gini ya jangan. Ribut semua nanti. Intinya lihat kondisi sikon juga. Ya artinya harus ada al-mawaddah. Rasa kasih sayang di antara al-muslimin. Ya terutama antara tulab al-ilmi. Nah. Ta'imasal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula dalam bertanya. Jangan asal bertanya. Jangan asal asbun mengajukan pertanyaan. Dipikir. Paham dong? Sekali lagi, karena ini juga banyak terjadi di tempat-tempat kajian-kajian kita. Kadang asal ngomong saja, asal tanya saja. Bahkan kadang pertanyaannya nggak ada. Yang ada pernyataan. Untuk apa? Wallahu a'lam, kita nggak tahu hati orang. Cuma ada gejala indikasi ingin pamer, ingin sok. Dia itu paham luar biasa. Ya, nggak diminta, nggak ditanya, wah. Ya, sekali lagi pertanyaannya itu sebenarnya nggak ada. Cuma komentar luar biasa, panjang lebar, intinya, wah luar biasa ilmunya. Nah ini sekali lagi, hati-hati. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, sekali lagi, dalam Islam, dalam Al-Quran dan Sunnah ada adab bertanya. Tidak asal orang mau bertanya kemudian dia ajukan, dipikir dulu. Betul enggak yang akan dia sampaikan tersebut. Di antaranya di sini larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah SAW. Apa saja yang dilarang? Kata beliau, wahiyal as'ilatu an asya min umuril ghaib. Di antara pertanyaan-pertanyaan yang dilarang, pertanyaan yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ya, yang di situ tidak ada nasnya, tidak ada ayat ataupun hadisnya. Ya, mungkin tanya tentang apakah di surga ada warkop misalnya. Ya, hal-hal yang gaib yang ngapain tanya tentang apa? Atau warnet atau apalah. Nah, hal-hal yang gaib ya. Cukup sudah yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya, sami'na wa saddaqna. Kita pelajari apa kata Allah kata, jangan mengada-ada hal-hal yang gaib. Atau yang berkaitan dengan masalah iman kepada takdir. Ya. Masalah yang gaib. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi rahimahullah, aslul qadar sirrullahi ta'ala fi khalqihi. Lam yattali alaihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Asal takdir adalah rahasia ilahi. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, baik malaikat yang dekat dengan Allah atau Rasul yang diutus oleh Allah. Wa ta'amuk wa nazar fi dari atul khidlan wa sulamul hirman wa darajat tughyan. Kata Imam Tahawi rahimahullah, maka mendalam-dalami masalah takdir tanpa bimbingan dalil, ya, itu jembatan menuju kepada kesesatan, kepada yang diharamkan oleh Allah. Kemudian kata Imam Tahawi, Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak boleh ditanya kenapa Allah berbuat demikian, namun merekalah yang akan ditanya oleh Allah. Ya mungkin ada sebagian orang mungkin nggak ditanyakan di forum umum, cuma dia bertanya kepada dirinya sendiri. Ya kenapa ya kok Allah nggak menjadikan saya kayak Syekh Albani, kayak Imam Syafi'i. Ini pertanyaan apa? Kenapa, mengapa kepada Allah? Ya, ini sebetulnya sudah bisa dijawab oleh dirinya sendiri. Bagaimana dia akan seperti Imam Syafi'i sedangkan ngaji saja apa? Antum bisa jawab sendiri. Ya, ini pertanyaan yang tidak layak. Ya, tentang masalah hal yang gaib, masalah nasib, masalah takdir dan seterusnya. Ini yang pertama.
Au minal umur alati afallahu anha falam yuharrimha walam yujibha fayas'alu sa'il anha waqta nuzril wahyi wa tasyri'. Atau ini terutama ditekankan di zaman Rasul masih diturunkan wahyu kepada beliau. Yaitu pertanyaan yang dilarang, yang Allah tidak menjelaskannya, dalam artian tidak mengharamkannya, tidak mewajibkannya. Kemudian ada yang bertanya tentang hal tersebut ketika masih turunnya wahyu kepada Rasul. Kalau sekarang masih turun enggak wahyu Allah? Hah? Baik. Ya, tidak ada wahyu ya setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka semua syariat-syariat yang baru apa dengan nama ilham atau nama al-wahyu apa tuh pangsit atau wangsit ya semuanya dusta belaka. Sekali lagi pertanyaan yang dilarang ini yang kedua yang disebut oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di, pertanyaan dikala masih turunnya wahyu ya yang Allah mendiamkannya wasakata anha rahmatan ya bikum la nisyanan sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah enggak mengharamkan, enggak juga mewajibkannya. Kemudian kalau ada yang bertanya, farubbama wajabat bisa babis soal. Bisa jadi akan diwajibkan dan itu akan memberatkan. Misal ada contoh dari hadis ketika Rasul mengatakan innallah farada alaikum al-hajja fahujju. Kata Rasul, Allah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Sebagian bertanya, akulah amin ya Rasulullah. Apakah setiap tahun wajib haji ya Rasulullah? Rasul mengatakan, lau kultu na'am la wajabat wala masatatu. Seandainya aku mengatakan, iya wajib setiap tahun, akan diwajibkan atas kalian, dan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Sudah lakukan. Ibadah haji sekali selesai sudah. Pendom, ini pertanyaan yang dilarang di zaman masih turunnya wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Warubama hurrimat kadalik. Barangkali juga ada pertanyaan yang waktu itu belum ada yang diharamkan, kemudian ditanya, bisa jadi Allah haramkan. Fayadakhul as-sa'il fi qouli sallam, maka ini akan masuk ke dalam kategori sabda Rasul, a'dhamul muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi. Orang muslim yang besar dosanya kalau dia bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan lalu diharamkan karena pertanyaannya. Sekali lagi, intinya kalau bertanya harus betul-betul dipahami apakah pertanyaan itu bermanfaat ataukah malah bermadharat. Wa kadzalika yunhal abd an su'al ta'annud wal ughlutat. Ini yang ketiga, kalau Anda mau tulis poin-poin angka kayak angka, ini yang ketiga, yang dilarang atau jenis pertanyaan yang dilarang. Modelnya yang dilarang kayak begini, yaitu pertanyaan yang mengada-ada, yang ekstrim, yang istilahnya nyeleneh. Kalau di terjemahan itu apa itu? Iya, berlebihan, ta'annud berlebihan. Mungkin pernah kita sampaikan kepada antum atau tempat yang lain. Dulu pernah kita ditanya oleh salah satu santri yang masih baru belajar lah istilahnya. Ustadz, kenapa kalau orang sujud itu, mohon maaf, bokongnya kok di atas? Hah? Paham? Terus kalau mau sujud? Baik, mau menjawab tapi rasanya agak dongkol juga ini. Nah ini salah satu pertanyaannya. Paham ya? Pertanyaan yang apa? Nyeleneh. Paham? Ya udah kita cukup diamkan saja. Sudah apa? Nah, tahu kalau itu pertanyaan yang tidak layak. Ya, maka mohon maaf, kalau seandainya ada yang bertanya kita nggak jawab, kadang ada unsur itunya. Paham ya? Ya, demikian pula terkadang ada
pertanyaan yang memang ya meskipun dari orang kita sendiri namun sangat amat berbahaya. Ya, apalagi dengan undang-undang ITE dan seterusnya. Kadang pikir, paham ya? Kadang juga pernah kita suatu saat kajian awal di tempat yang baru kita mulai membuka lahan dakwah. Orang-orang banyak masih umum, kita masih prioritaskan masa tauhid, ya dan seterusnya. Ya, kajian-kajian masih umum dulu. Langsung ya ditembak masalah perbuatan ini bid'ah atau enggak, Ustaz? Paham ya? Dan rata-rata orang-orang yang di situ ya seperti itulah. Nah, ini sekali lagi pertanyaannya nggak mikir dari orang kita. Paham? Ya sekali lagi mungkin karena semangatnya untuk memberantas bid'ah, tapi nggak lihat apa? Amar ma'ruf nahi mungkar ada. Ya, fikih amar ma'ruf nahi mungkar. Sekali lagi pertanyaan jangan asal diajukan, dipikir. 6. Sikonnya dan seterusnya. 6. Intinya tadi yang ketiga yang dilarang, pertanyaan yang nyeleneh. Ya, seperti tadi pertanyaannya. Ada juga, pernah ini kalau dalam, dulu kita ngajar bahasa Arab, ada pertanyaan dari santri juga, Ustadz, apa bahasa Arabnya si fulan duduk di samping kanan fulan, di belakang fulan, di depannya fulan, di samping, di atasnya. Paham tuh? Ini namanya pertanyaan apa? Ta'annud, berlebih-lebihan. Cukup ya, fulan duduk di tengah misalnya atau samping kanan, samping kiri, selesai. Ini kanan kiri. Ya, ini sekali lagi pertanyaan-pertanyaan yang ta'annud, berlebih-lebihan. Kemudian yang keempat yang dilarang juga wa yunha aidan an yas'al anil umur at-tafifa ghairil muhimma wa yada'u su'al anil umuril muhimmah. Pertanyaan yang dilarang yang keempat, bertanya tentang hal-hal yang istilahnya receh, bahkan yang belum terjadi, yang enggak terlalu penting, tapi meninggalkan pertanyaan yang penting atau bahkan yang sangat penting. Mungkin ini contohnya ini sekedar ya ijtihad istilahnya. Saat apa hukumnya ya kalau kita di planet Mars nggak ada air tayamum misalnya. Paham ya? Belum terjadi. Kapan? Masih mimpi misalnya. Kenapa nggak bertanya masalah ya sekarang ini? Bagaimana misalnya hukumnya orang pakai ya kaos kaki karena dingin ketika apa? Berwudu misalnya tohara dan seterusnya. Yang memang wakil kenyataan yang ada, jangan apa? Khoyal. Paham dong? Ya, seperti pertanyaan yang sudah pernah kita sampaikan, yang pertanyaan berasal dari halusinasi, bahkan dari ya kebid'ahan, kesesatan, yaitu pertanyaan bagaimana sholat seseorang ketika Ka'bah sedang tawaf di wali-wali Allah. Pernah kita sampaikan di sini kan? Salah satu khurafat halusinasinya alil bid'ah yang berlebihan terhadap para wali. Kalau antum mendengar wali nggak sholat, itu sudah ya biasalah. Memang ya sudah viral sejak dulu kala. Nggak puasa Ramadan, nggak pernah. Ya apalagi memang mereka gila. Benar? Tapi ada yang lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa. Kata para ulama itu ada dalam buku-buku mereka. Kata mereka, wali itu kalau ya haji atau umrah lah misalnya seandainya, itu bukan mereka yang tawaf di Ka'bah, Ka'bahnya tawaf kepada mereka. Paham ya? Itu yang pertama. Ya, antum pegang kepala dulu. Na'udzubillah min dzalik. Itu masih belum selesai. Ya, mereka mengatakan Ka'bah yang tawaf di wali-wali mereka. Sebagaimana yang kemarin-kemarin itu yang viral, ya wali mereka Habib Fulan bisa apa? Memadamkan neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Rasul SAW saja yang mereka katakan kakek mereka. Rasul takut neraka. Ini kok malah apa? Nantang. Na'udzubillah min dzalik. Ini
ya kelompok halusinasi. Kata mereka, Ka'bah tawaf kepada para wali. Nah, yang berikutnya permasalahannya kata mereka, kalau Ka'bah sedang tawaf di para wali, kaum muslimin sholat menghadap kemana? Paham? Nah ini, sekali lagi pertanyaan yang apa? Na'udzubillahi min dalik. Ya, pertanyaan yang tidak ada nilainya sama sekali, bahkan sesat, menyesatkan. Paham? Ya, meninggalkan pertanyaan yang lebih bermanfaat dan seterusnya. Ini sebagaimana juga dulu pernah terjadi di kelompok Al-Khawarij. Ya, terjadi di kelompok Khawarij. Mereka ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, kelompok Khawarij ketika memberontak kepada Abi Thalib, mereka ketika melewati pohon, ya kalau mungkin pohon mangga lah, mereka ambil, ya. Mereka bertanya, apa hukum memakan mangga ini? Paham ya? Tapi mereka nggak bertanya apa hukumnya memerangi, memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Bahkan membunuh sahabat Rasul yang sedang apa? Ya, berjalan bersama istrinya, yang sedang hamil kemudian dibunuh dua-duanya, bahkan janinnya dikeluarkan dari perut. Na'udzubillah min dzalik. Nggak tanya masalah hukumnya itu. Masalah apa? Ya, atau dalam ungkapan yang lain, mereka pernah bertanya tentang hukum membunuh nyamuk. Ya, membunuh apa? Nyamuk. Kata sebagian ulama, mereka bertanya tentang hukum membunuh nyamuk atau menumpahkan darah nyamuk, namun mereka tidak bertanya apa hukum menumpahkan darah Al-Husain, cucunya Rasulullah SAW. Ini salah satu apa? Mungkin contohnya yang dilarang. Pertanyaan keempat, yang hal-hal yang receh atau bahkan yang tidak terjadi, hanya sekedar khoyal, namun meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Fahadil as'ilah wa ma'asbahuha hiyalatina syari'anha. Inilah contoh-contoh model pertanyaan yang dilarang oleh syariat. Dan insya Allah akan ada tambahannya pada pembahasan berikutnya. Kemudian wa amma su'al ala wajil istisad anis al-masail ad-diniyah min usul wa furu' ibadatin au muamalatin fahiya mimma amarallahu biha wa rasuluhu. Adapun pertanyaan yang memang tujuannya harapkan jawaban, petunjuk urusan agama, baik masalah akidah, masalah prinsip agama atau masalah cabang agama, masalah ibadah, muamalah, maka ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa mimma hassa alaiha, dan itu yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak salah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau pernah menjawab pertanyaan bagaimana beliau bisa menguasai ilmu yang luar biasa, luasnya. Kata beliau, bilisanin saul, dengan lisan yang sering bertanya. Tapi bertanya yang apa? Berbobot, yang bermanfaat. Ya. Ada pertanyaan yang model yang kedua yang memang ini terpuji, yaitu pertanyaan yang memang untuk dirinya. Dia memang nggak paham. Dia tanya, niatnya betul-betul untuk dia pahami dan untuk dia amalkan. Kalau itu berkaitan dengan amal ibadah. Ada pula pertanyaan yang untuk apa? Memberitahu kepada yang lain. Ya, untuk sama-sama paham pembahasan itu. Bukan sok. Ya, innamal a'malu bin niat. Sebagaimana dalam hadis siapa? Umar bin Khattab, hadis Jibril. Ya, Jibril bertanya bukan untuk beliau, namun untuk mengajari para sahabat yang hadir di situ dan juga untuk kaum muslimin. Ini dibolehkan. Namun sekali lagi innamal a'malu bin niat. Paham dong? Dan pertanyaan yang kedua seperti tadi, ya, ini luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama seperti yang mungkin kalau yang ikut kajian kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam beberapa kitab itu, rata-rata kitab para ulama tentang akidah diantaranya itu ditulis karena pertanyaan. Ya, seperti
Kalau kita kaji kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i, demikian pula kitab Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, Imam Ibn Abi Zamanin. Rata-rata kitab tersebut itu ditulis atau muncul karena pertanyaan. Ya Imam, tolong sampaikan kepada kami yang berkaitan dengan akidah ulama salaf. Maka mereka pun menulis kitab masalah apa? Akidah salaf. Kata para ulama yang bertanya ini luar biasa pahalanya. Seperti contohnya tadi, Syarh Sunnah Imam Muzani. Muridnya siapa? Imam Syafi'i. Sudah lebih dari 1000 tahun. Kitab itu dipakai oleh kaum muslimin. Pahalanya di samping mengalir kepada Imam Muzani, insya Allah juga mengalir kepada as-sail yang bertanya. Kenapa? Karena pertanyaan berbobot, bermanfaat, dan itu juga kembali kepada al-ikhlas. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberkahi niat orang tersebut ketika bertanya, bermanfaat. Dengan adanya pertanyaan kepada sang imam tadi, maka apa? Muncul kitab akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ayo, maka sekali lagi, kalau orang bertanya harus betul-betul dia pikir, dan juga innamal a'malu binniyat. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, wa hiyal wasilah li ta'allumil ulum wa idrakil haqa'iq. Bertanya yang bermanfaat itu tujuannya menggapai ilmu dan untuk memahami hakikat yang sebenarnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama, ahli ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Ini perintah Allah. Yang nggak paham, tanya. Jangan yang nggak paham, posting. Yang nggak paham, ya, komentar. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan sebelum beramal. Orang yang jahil tugasnya belajar, bertanya, bukan berfatwa, bukan ya komentar dan seterusnya. Kemudian juga dalam ayat ini, sebagaimana yang mungkin pernah kita sampaikan, kata ulama tafsir, kalau nggak salah Syekh Abdul Rahman Sa'di juga, kalau kita diperintahkan bertanya kepada ahlinya, maka yang tersirat maknanya dilarang kita bertanya kepada yang bukan ahlinya. Ya, seperti misalnya masalah agama, antum tanya kepada montir sepeda motor atau mobil misalnya. Hah? Iya, fatwanya apa? Disuruh ganti. Baik, atau seperti dalam urusan dunia, antum sudah paham sekali. Ya, jangan bertanya masalah kedokteran kepada montir sepeda motor. Ya, gantinya pil kasih murah. Ini kalau urusan dunia saja antum selektif. Kenapa urusan agama antum nggak selektif? Ya, yang nggak paham ilmu agama, ya seperti yang sudah kita sampaikan, nggak paham bahasa Arab. Kalau antum jadikan sebagai guru, antum salah. Kalau antum sesat, jangan salahkan kecuali antum sendiri. Paham dong? Ya, karena sekali lagi kalau urusan dunia saja antum selektif, cari yang betul-betul ahli, tapi urusan agama kenapa nggak cari yang paling apa? Ahli. Nggak mungkin ada yang ahli agama tanpa paham bahasa Arab. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, Allah juga berfirman, was'al man arsalna min qablika mir rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Ya, tanyalah kepada para rasul yang kami utus sebelummu, apakah kami ya menjadikan selain Allah Ar-Rahman sesembahan-sesembahan yang disembah. Ya, tentunya sekali lagi semua para nabi, para rasul mewajibkan, memerintahkan untuk manusia mengesahkan Allah dalam al-ibadah. Intinya bertanya kepada para ahlinya. Kalau ada para nabi, para rasul, tanya kepada mereka. Kalau sudah mereka meninggal dunia, tanya kepada para pewarisnya, al-ulama warasatul anbiya.
ila ghairiha minal ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang semisal dengannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah faqihkan, Allah pahamkan dia dalam urusan agama. Dan di antara cara belajar ilmu agama, paham ilmu agama, ya, dengan bertanya. Sekali lagi, kiat menggapai ilmu agama dengan bertanya. Kemudian juga dalam hadis ini sudah kita sampaikan, yang paling utama itu paham, ya. Kemudian yang kedua baru hafalan. Jangan sampai hafalan yang lebih didahulukan, dalam artian diprioritaskan daripada apa? Pemahaman. Apalah artinya hafalan tanpa apa? Pemahaman. Dan dari sini juga kita harus bisa membedakan mana ahli ilmu dengan orang yang sekedar hafid. Jangan sampai ya al-hafid tapi nggak paham, luar biasa ditokohkan ini al-hafid. Fulan, ini luar biasa, punya qiraah sab'ah, qiraah asyrah. Tapi kalau nggak paham, ya ilmu agama apa faedahnya? Jadi jangan sampai keliru. Letakkan semuanya pada apa? Tempatnya. Nggak semua hafid paham yang dia apa? Hafalkan. Betul enggak? Ya kan antum sekarang banyak kan hafalannya kan? Hah? Juz amma hafal enggak? Baik. Tapi kalau ditanya apa tafsir ayat misalnya, paham? Ya, kadang seperti itulah contohnya. Enggak semua yang hafid layak dijadikan ustadz. Belajar dulu apa? Ya, makna ayat, makna hadis dan seterusnya. Sekali lagi, jangan terkadang berlebih-lebihan atau lebay. Oh, ini baru lulusan tahfidz Quran, hafid ustadz. Ya, maka dijadikan imam, mukilah. Ya, namun disuruh apa? Buka kajian kitab misalnya. Dari mana backgroundnya dia? Terkadang dia cuma sekedar apa? Hafalan. Ya, sekali lagi juga harus betul-betul dipahami bagaimana akidahnya, manhajnya dan seterusnya. Wa dzalika bisuluki tariqit tafaqquh fiddin dirasatan wa ta'alluman wa su'alan. Belajar ilmu agama yang dengannya Allah akan memberikan kebaikan kepadanya itu dengan cara belajar, mendengarkan ustadz atau alim, dan membaca kitab, dan juga soal, bertanya. Makanya dalam Islam dilarang otodidak dalam belajar ilmu agama. Kenapa demikian? Karena bahaya kalau dia nggak paham, memaksakan diri untuk paham, yang muncul kesesatan. Makanya apa? Salah satu metode dalam belajar bertanya. Baca kitab nggak paham, tanya kepada para ulama, kepada para ahlinya. Kalau dia memaksakan diri untuk memahaminya, dhal wa adha, sesat dan menyesatkan. Dan para sahabat sudah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana metode mereka dalam belajar, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ala sa'alu idalam ya'lamu. Tidakkah mereka bertanya ketika mereka tidak mengetahui? Fa inna ma shifaul ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat bagi kejahilan adalah bertanya. Ini kisahnya berkaitan dengan seseorang yang sakit parah, kemudian dia minta fatwa, bertanya kepada yang bukan ahlinya tentang apakah boleh ketika dia junub, ya tayamum. Kata yang menjawab tidak boleh, harus mandi janabat. Ketika dia mandi janabat, rahimahullah, ya meninggal dunia. Rasul mengatakan, qatalu, mereka yang membunuhnya, qatalahumullah, Allah akan membalas mereka. Intinya harus betul-betul juga selektif. Jangan asal bertanya, ya dalam sisi pertanyaannya itu bagaimana harus diseleksi. Demikian pula dalam pembahasan kepada siapa bertanya harus juga selektif. Kemudian waqad amrallahu birrifqi bisail. Kemudian Allah merintahkan kepada yang ditanya. Ini sekali lagi adab yang bertanya dan yang ditanya. Tadi sudah kita sampaikan adab orang yang bertanya harus dia pikir yang matang pertanyaannya manfaat ataukah tidak.
Kemudian orang yang bertanya itu harus selektif kepada siapa harus bertanya. Allah perintahkan kepada ahlinya, kepada ahli ilmu. Demikian pula bagi yang ditanya ada adabnya. Apa adabnya? Ya, yang pertama secara asal birrizqi. Harus dengan lemah lembut melayani pertanyaan. Wa i'ta'ihi matlubahu, memberikan apa yang diminta. Wa adami tadajjur minhu. Ya, tidak grundel istilahnya. Wa qala fi suratil duha, berdasarkan firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa ammasaila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta, as-sa'il ini bisa bermakna meminta atau bertanya. Sa'ala yas'alu sa'ilun. As-su'al. Adapun orang yang meminta atau yang bertanya, maka jangan engkau menghardiknya. Kata Syekh, fahada yashmal as-sa'il anil ulum an-nafi'a was-sa'il lima yahtaju min umri dunya. As-sa'il di sini mencakup orang yang meminta dalam urusan dunia atau yang bertanya urusan agama. Wa mimma yadkhulu fi hadzal hadis as-su'al an kaifiyati sifatil bari. Nah, di sini hukum asal orang yang ditanya harus menjawab sesuai dengan yang dia pahami dari ilmu kebenaran berdasarkan dalilnya. Jangan asal menjawab juga. Ya, kalau nggak bisa menjawab, mengatakan Allahu a'lam, la adri. Ini ada adab. Orang yang ditanya ada adabnya, yang bertanya juga ada adabnya. Kemudian juga secara hukum asal harus lemah lembut. Kecuali kalau memang tadi pertanyaan-pertanyaannya apa? Nyeleneh atau menyimpang seperti dalam pembahasan yang sekarang ini. Kata Syekh, wa mimma yadkhul fi hadzal hadis as-su'al an kaifiyati sifatil bari. Termasuk pertanyaan yang dilarang yaitu pertanyaan tentang bagaimananya sifat Allah. Ya, sebagaimana dalam kisah Imam Malik rahimahullah, fa innal amra fi sifat kulluha kama qala Imam Malik liman sa'alahu an kaifiyatil istiwa alal arsh. Ya, karena masalah sifat Allah seperti yang diucapkan oleh Imam Malik ketika ditanya bagaimana Allah istiwa di atas arsy, beliau mengatakan al istiwa ma'lum. Ya, makna istiwa ar-Rahman alal arsyistawa sudah dimaklumi. Apa artinya? Ala wartafa, Allah tinggi di atas al arsy. Wal kaifu majhul, bagaimananya sifat Allah tidak ada yang tahu. Wal imanu biwajibun, mengimani Allah istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy itu wajib. Wasu'alu anu bid'ah. Dan kata Imam Malik, bertanya tentang bagaimananya sifat Allah itu pertanyaan yang bid'ah. Kemudian Imam Malik apakah berlemah lembut kepada orang yang bertanya tadi itu? Tidak. Beliau Imam Malik langsung mengusirnya. Paham? Ya, maka hati-hati antum ya. Anda cuma ngomong hati-hati gitu aja ya. Ya. Cuma intinya tidak selalu dalam Islam itu lembut terus. Terkadang harus apa? Keras tegas ya, secara asal tadi. Orang yang ditanya ustadz, syekh, seorang alim, kalau ditanya harus dia menjawab dengan ilmu, dengan dalil. Ya, tidak boleh asbun, dan dia harus lemah lembut kepada yang bertanya. Tapi kalau yang bertanya nyeleneh atau aneh-aneh dan memang itu terus demikian atau juga menebarkan syubhat, maka tidak perlu dilemah lembuti, harus ada ketegasan. Ya, seperti Imam Malik ketika mengetahui orang ini ahli syubhat, maka beliau pun langsung akhrijur rajul. Ya, beliau merintahkan kepada murid-muridnya beliau untuk mengeluarkan sang penanya tadi. Paham dong? Ya, bahkan lebih dari itu. Kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, ini pertanyaan simpel. Yang pernah beliau istilahnya pecut kepalanya sampai berdarah-darah. Siapa nama orang tersebut?
Nah, terserah yang ikhwan atau akhwat. Jangan browsing. Orang yang dipukul kepalanya oleh Umar bin Khattab sampai berlumuran darah karena dia menebarkan syubhat, bertanya-tanya yang aneh, binyeleneh. Nah, siapa orang tersebut? Sekali lagi, jangan browsing. Bismillah. Jauh zamannya. Bismillah. Taib, sebelum browsing anak yang jawab sudah. Ya, menutup pintu-pintu yang nggak enak. Taib. Nah, Sabir bin Islin. Sabir bin Islin. Ya. Sabir. Sod, ba, ya, ra. Sabir bin Islin. Ain, sin, lam. Itu pernah dia keliling di negeri-negeri kaum muslimin bertanya, Mazariyatu Zarwa Walhamilati Wiqra. Intinya menyebarkan syubhat lewat pertanyaan-pertanyaan. Ya, atas kik, membuat keraguan. Ya, maka ketika Umar bin Khattab diberikan laporan tentang orang tersebut, beliau memerintahkan bawahannya untuk membawa Sabir bin Islim kepada beliau. Kemudian ketika beliau sudah di hadapan orang tersebut, beliau sudah siap dengan pelepah kurma. Di sini nggak ada pelepah kurma. Hah? Ya, kemudian beliau langsung memukul tadi kepala Sabir bin Islin. Beliau walil amr, berhak khalifah, memberikan hukuman atau at-ta'zir kepada para penebar asyubuhat. Itu dulu salaf demikian. Keras kepada ahli syubuhat. Bukan malah lemah lembut, bukan malah mentokohkan, mengustadkannya, memuliakannya, tidak. Kenapa? Karena demi keselamatan akidah umat. Ya, sekali lagi, ini kisah-kisah yang menunjukkan pertanyaan, kalau memang itu nyeleneh, orangnya harus ditindak tegas. Nah, kemudian kata beliau, faman sala an kaifiyati ilmillah au kaifiyati khalqi wa tadbiri qila lahu fa kama anna zatallah ta'ala la tushbihuha az-zawat fa sifatuhu la tushbihu sifat. Barang siapa yang bertanya tentang bagaimananya ilmunya Allah, bagaimana sifat penciptaan, bagaimana sifat pengaturan Allah, maka dikatakan kepadanya, sebagaimana zat Allah nggak sama dengan zat makhluk, maka sifatnya nggak sama dengan sifat makhluk. Fal khalqu ya'rifuna Allah wa ya'rifuna ma ta'arafa lahum bihi min sifati wa af'alihi. Makhluk, yaitu manusia, mereka mengenal Allah, mengenal apa yang Allah perkenalkan dirinya dengan sifat-sifat dan nama-namanya dan perbuatannya. Wa amma kaifiyatu dzalik fala ya'lam ta'wilahu illallah. Adapun bagaimananya sifat Allah, tidak ada yang tahu hakikatnya kecuali Allah. Saya pertanyaan kepada semuanya. Kalau ada orang mengatakan, tidak ada yang tahu makna sifat Allah kecuali Allah. Betul atau salah? Ngantuk Mas Ian? Bangun. Ulangi, makanya konsentrasi, jangan tidur. Kalau ada orang mengatakan tidak ada yang tahu makna sifat-sifat Allah atau ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat kecuali Allah, apakah benar atau salah? Yakin? Sepakat? Baik, Ana ulangi lagi dengan redaksi yang berbeda. Kalau ada orang yang mengatakan hanya Allah yang tahu bagaimana hakikat sifatnya, betul atau salah? Alhamdulillah, itu berarti sudah sadar, alhamdulillah. Baik, yang diserahkan oleh Ahlus Sunnah apanya?
bagaimananya kepada Allah. Adapun maknanya maklum. Baik, kita lanjutkan lagi. Iya, tapi jangan dilanjutkan ngantuknya sekarang. Tsumma dzakara sallallahu fi hadzal hadis aslaini azimain. Kemudian Rasul menyebutkan dalam hadis yang kita kaji ini, hadis ke-81 ini, dua pondasi yang sangat utama. Ahaduhuma qaulu sallallahu, Rasul bersabda tadi, fa idza nahaitukum an syai'in fastanibu. Apabila aku melarang kalian dari sesuatu, maka tinggalkanlah. Fakulu mana anu Nabi sallallahu minal aqwal wal afal wal batina wajabatarku. Setiap yang dilarang oleh Rasul, baik ucapan, perbuatan yang lahir maupun yang batin, maka wajib ditinggalkan. Ya, seperti misalnya Rasul melarang mencaci maki para sahabat, maka harus kita menjaga lisan. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku, harus ditinggalkan. Wal kaf anu imtithalan wa ta'atan lillah wa rasulih. Itu sebagai bentuk taat kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu. Walam yakul finnahi masatatum. Dalam masalah larangan, Rasul tidak mengikat dengan kata-kata semampu kalian. Ya, fattaqullaha masatatum. Itu kalau perintah ada masatatum, tapi kalau larangan tidak ada. Jangan ngerokok. Sesuai apa? Hah? Nggak ada. Ya, tinggalkan semuanya sudah. Nah, fastanibu. Makanya tidak ada kata-kata saya nggak mampu meninggalkan apa? Buktinya puasa bisa. Paham? Nah, kemudian kata beliau, li'anana ya talabu kafin nafsi wa huwa makdul likulli ahad. Namanya larangan itu kan untuk ditinggalkan. Namanya meninggalkan itu nggak butuh kemampuan. Paham? Beda dengan perintah. Misalnya, tolong angkat meja ini. Ana menunjuk salah satu dari antum. Ya, antum mengatakan misalnya, nggak sanggup Ustaz. Betul, karena apa? Namanya melaksanakan, mengerjakan sesuatu butuh kemampuan. Tahu sekedar jangan antum angkat. Bisa enggak? Hah? Bisa-bisanya. Paham? Nah, itu kaidahnya. Larangan pasti mampu. Ya, cuma kenapa banyak orang masih melanggar? Karena hawa nafsu. Secara asal dia pasti bisa. Nah, faqulu ahadin yakdir ala tarki jami ma nahallahu wa rasuluhu. Setiap orang sanggup sebetulnya meninggalkan semua larangan Allah dan Rasulnya. Walam yattar al-ibad ila syai'in minal muharramat al-mutlaqah. Dan hamba Allah manusia tidak ada sebetulnya kebutuhan kepada yang diharamkan Allah secara mutlak. Fa'innal halal wasi'un. Karena yang halal itu lebih luas. Ya, seperti masalah makanan sudah kita sampaikan. Asal dalam makanan halal atau haram? Halal. Kecuali, namanya pengecualian pasti sedikit. Ya, maka sekali lagi, harus seorang hamba paham kaidah ini. Yasa jami'al khalqi fi ibadati wa mu'amalatihim wa jami'at tasarrufatihim. Dan yang halal itu luas mencakup semua hamba-hamba Allah dalam ibadah mereka, muamalah dan seterusnya. Amma ibahatul maitati wa dam wa lahmil khinzir lil muttar fa inna fi hadhil halatil mulji'a ilai qad sara min jinsil halal fa inna darurati tubihul mahdurat. Adapun dihalalkannya, dibolehkannya al-maita bangkai, dam, darah, daging babi bagi yang dalam keadaan darurat, ya, maka ini sekali lagi karena hukumnya darurat beda dengan hukumnya normal, ya, karena ini menjaga jiwa. Kalau orang itu di gurun pasir atau mungkin di tempat yang memang dia kelaparan, kalau nggak makan pasti mati misalnya, maka halal dia memakan apapun, sekali lagi yang asal hukumnya haram. Ya, sekali lagi ini beda dengan hukum asal tadi. Kemudian kata beliau, li'anad daruratu bil mahdurat. Ini kaidah dalam fikih
hal yang darurat menghalalkan yang dilarang. Misalnya ya kita doakan saudara kita yang di Sumatera sana dan di Aceh, semoga yang meninggal dunia dari kaum muslimin dirahmati, diampuni Allah Ta'ala, dan semoga yang terluka disembuhkan oleh Allah, dan semoga Allah mengentaskan musibah ini dari mereka semuanya, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Contohnya, ketika kan antum bagaimana melihat di media ketika misalnya banjir ya, nggak ada misalnya makanan yang bisa mereka makan, ada lumpur misalnya, kemudian ada ular misalnya, ya bisa mereka makan ular tersebut untuk mengganjal perut mereka biar nggak kematian karena sudah berhari-hari nggak makan misalnya. Ini contoh saja, ya. Maka hukumnya apa? Halal, ya, tidak berdosa sama sekali. Nah, li'anna ta'ala innama harramal muharramat hifdzan li ibadihi. Allah mengharamkan yang dilarang tadi itu untuk menjaga para hamba-hambanya. Ya, setiap yang diharamkan pasti banyak madaratnya. Diketahui atau tidak diketahui pasti ada madaratnya. Makanya Allah haramkan. Wasyanatan lahum anisyurur wal mafasid wa maslahatan lahum. Semuanya demi kemaslahatan manusia. Fa idza qawama dzalika maslahatan a'dham wa huwa baqa'un nafsi quddimat hadi ala tilka rahmatan minallah wa ihsanan. Ya, kenapa kok dibolehkan ketika darurat? Karena menjaga yang lebih, ya. Istilahnya bermadarat kalau mereka tidak memakannya, mengambilnya. Ya, sekali lagi kaidahnya Allah mengharamkan makanan-makanan tadi untuk menjaga diri manusia biar tidak meninggal, nggak binasa misalnya, ya. Tapi ketika darurat Allah bolehkan karena juga menjaga jiwa mereka. Walasatil aduya min hadal bab. Kemudian kata beliau, adapun obat-obatan nggak termasuk dalam kategori darurat yang dibolehkan memakai hal-hal yang diharamkan. Ya, fa inna dawa la yadkhul fi babil darurat. Kata Syekh, masalah obat-obatan tidak masuk dalam kategori darurat. Ya, maka nggak boleh misalnya makan misalnya kalajengking ya atau yang tadi ya mungkin ular ataupun yang semisal dengannya untuk pengobatan dalam rangka pengobatan tetap tidak boleh karena itu bukan bab darurat ya. Masa sakit flu saja harus makan kalajengking. Naudzubillah. Masih banyak obat flu misalnya. Fa inna Allah Ta'ala yashfil mubtala bi asbabin mutanawwi'ah. Allah menyembuhkan orang yang terkena sakit dengan berbagai macam sebab, ya, tidak harus dengan obat yang diharamkan tersebut. La tata'yan fid dawa wa in kana dawa yaghlib ala dhon asyifa bih. Meskipun secara umum obat itu sebagai penawar. Fa inna la yahlu tadawi bil muharramat. Tidak halal berobat dengan yang diharamkan. Ini sudah kita pernah lewati pembahasan masalah obat berobat. Tadawau wala tadawu bil haram. Kata Rasul, berobatlah namun jangan berobat dengan yang diharamkan. Kal khamar, seperti minum-minuman keras, wa albanil humur al ahliyah, wa asnafil muharramat, atau susu keledai ataupun hal-hal yang diharamkan bi khilafil muttar ila aklil maitah fa inna yatayaqqan anna idza lam yakul minha yamut. Ini berlainan kalau orang itu terpaksa makan yang diharamkan karena tadi sikonnya harus menjadikan dia makan yang diharamkan, maka itu dibolehkan dalam syariat. Kemudian poin yang kedua dalam hadis tadi, qaulu sallallahu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah sesuai kemampuan. Wa hadza aslun kabir. Ini adalah pondasi agama yang sangat besar. Dalla alai aidan qaulu ta'ala, banyak dalilnya. Di antaranya firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Semua ibadah, semua kewajiban dalam Islam terikat dengan kemampuan. Kalau nggak mampu, jangan memaksa-maksa diri. Contoh yang sering kita sampaikan, ibadah haji.
kuotanya memang ya luar biasa numpuknya. Ya sabar, jangan cari jalan apa? Pintas yang ilegal sampai sana. Naudzubillah min dzalik, diusir, ya, deportasi, bahkan naudzubillah min dzalik sampai merenggang nyawa. Ya, sekali lagi, fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, karena teman-temannya semuanya sudah umroh, dia tok yang belum umroh, rumahnya dijual. Nah, padahal cuma satu-satu rumah itu untuk apa? Hanya sekedar ya umroh, balik-balik. Baik, jangan, sekali lagi, fattaqullaha mastata'tum. Fa'awamiru syari'a kulluha mu'allaqatun bi qudratil abdi wa sita'ati. Semua perintah syariat itu digantung dengan kemampuan hamba. Makanya sudah kita sampaikan, jihad yang ada sekarang seperti jihadnya kelompok Hamas melawan Yahudi ini tidak syar'i. Kenapa demikian? Karena mereka tidak mampu, belum mampu. Ya, makanya madharatnya lebih besar. Kaum muslimin banyak apa? Terbantai, terbunuh. Ya, banyak madharatnya. Ya, jangan asal semangat jihad tidak memikir kemampuan. Dan ini pula yang sudah kita sampaikan, Rasul sudah mencontohkan ketika dalam keadaan lemah mereka bersabar, bukan malah apa? Nantang orang-orang al-kuffar. Ini mau dilanjutkan apa? Cukup sampai di sini. Karena masih panjang ini. Waktunya tinggal 15 menit. Hah? Baik. Kita buka dulu soal jawab dengan kertas kalau ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan sedikit. Fa'idalam yakdir ala wajib minal wajibat bil kulliyah sakata anhu wujubuhu. Kalau memang hamba itu tidak mampu melaksanakan kewajiban secara totalitas, maka gugur kewajiban. Contoh tadi masalah haji. Kalau emang nggak mampu, apalagi nggak punya fulus, ya, kesehatannya juga ya terganggu, maka gugur kewajiban. Jangan maksa-maksakan diri. Ya, ataupun zakatul mal, ya, zakatul mal. Kalau memang belum ya haul, belum nisab, jangan apa? Ya, memaksakan gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Wa idza qudira ala ba'di wa dzalikal ba'd ibadah wajaba ma yaqdir alaihi minhu wa sakata anhu ma yajizu anhu. Kalau dia sanggup melaksanakan sebagian meninggalkan lemah ya dengan yang lain, maka yang bisa dilakukan dia lakukan. Ya, contoh mungkin orang ya ketika apa sakit ya, ketika sholat dia mungkin awalnya berdiri, kemudian apa ketika ruku karena nggak bisa atau sujud dia apa duduk di kursi misalnya. Ini sebagian dia mampu, sebagian tidak dia mampu. Ya, dia lakukan yang dia apa mampu. Wa yadkhul fi hadza min masal fiqh wal ahkam ma la yu'addu wa la yuhsa. Masuk dalam kategori hadis ini pembahasan-pembahasan fikih yang tidak bisa terhitung. Ini kaidah umum dalam syariat Islam. Ya, berlaku segala pembahasan sampai akhir zaman nanti. Nah, fa yusallil marid qa'iman. Ya, fa ilam yastati shalli qa'idan. Orang yang sakit misalnya kalau dia mampu berdiri, ya tetap diwajibkan berdiri. Kalau nggak mampu, maka cukup dengan apa? Duduk. Shalli qa'iman fa ilam tasati fa qa'idan. Kata Rasul, salatlah dengan berdiri, kalau nggak mampu dengan duduk. Fa ilam yastati shalli ala janbi. Kalau nggak sanggup juga duduk, dia salat berbaring. Fa ilam yastati al-ima birasi. Kalau nggak sanggup berdiri, nggak sanggup duduk, nggak sanggup berbaring, ya maka dengan isyarat kepalanya. Ya misalnya orang yang ya diinfus di rumah sakit, nggak bisa bergerak sama sekali, cuma dia sadar, maka semampunya dia apa? Salat, nggak gugur kewajiban apa? Salat semampunya. Nah, meskipun nggak ya toharo semampunya. Nah, fa ilam yastati au birasihi au ma'a bitarfihi. Ya, kalau mungkin nggak bisa dengan gerakan Allah Akbar,
Cukup dengan apa? Isyarat matanya. Ya dia kayak rukuk, dia kayak sujud. Nah, sekali lagi dalam Islam ini kemudian Islam fattaqullaha mastata'tum. Wa yasumul abd madama qadiran alaih. Ya puasa ya semampunya. Ya jangan memaksa. Ya semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, imanan wahtisaban. Fa in ajaza maradun la yujaza walu at'am anhu kala yaumin miskin. Kalau orang itu nggak sanggup berpuasa karena lanjut usia. Di sini ada nggak yang sudah lanjut usia? Iya, kalau sudah lanjut usia, ya dan memang nggak sanggup puasa, ya sudah gugur kewajiban membayar ya fidyah setiap hari memberi 1 bungkus makan orang miskin. Ya sekali lagi kalau nggak sanggup, namun kalau ya masih ya masya Allah badannya masih segar bugar meskipun sudah usia 80-90 sanggup berpuasa Senin Kamis saja lewat semuanya kok. Nah maka tetap wajib. Namun kalau yang nggak sanggup bayar fidyah. Wa in kana maradan yurja zawalu aftar wa qadha iddata min ayamin ukhar. Kalau orang itu sakit namun masih bisa mengganti di hari yang lain, maka dia mengganti di hari yang lainnya. Baik, saya rasa cukup. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini ada pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan, orang sakit sampai meninggal itu apakah termasuk dapat pahala kesabaran? Ya tergantung orangnya. Ya, dia sakit datang ke dukun. Hah? Bukan dukun pijat loh ya. Dukun ramal, dukun katanya pintar-pintar bujuk, ya. Maka ini tidak menunjukkan dia sabar, buktinya dia datang kepada tempat yang diharamkan oleh Islam. Man ataka hinan au arrafan fasadaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Adapun kalau kategori orang itu sakit, dia sudah berusaha berobat, ya, dia bertawakal kepada Allah sampai meninggal dunia, insya Allah dia mendapatkan pahala as-sabr dan juga pahala ujian tadi. Nah, wallahu ta'ala alam. Jika dibius, termasuk bolehkah untuk pengobatan di rumah sakit? Kalau nggak dibius, antum operasi gimana? Nah, baik, wallah.